kembali lagi di podcast Bincang Asik dan masih bersama aku, Rizky. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin sama Komisi 1. Nah, aku ingatkan lagi ya buat kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol pemerintah. Oke, sesuai judul di episode kali ini, podcast Bincang Asik bersama Komisi 1 dimulai. Banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu baiknya kita kenalan dulu sama narasumbernya, oke? Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak, baik-baik aja. Tetap jaga kesehatan loh Kak. Ya. Nah, sekarang perkenalan dulu Kak, silahkan. Namanya siapa, terus dari komisi berapa? Oke, perkenalan dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama aku Krisna Melania dari perwakilan Komisi 1. Bisa dipanggil siapa Kak? Biasanya kalau di kampus dipanggilnya Lani. Oh, Kak Lani ya. Oke, jadi namanya tuh Kak Lani dari Komisi 1 ya guys. Terus Kak, ceritanya dulu Kakak bisa keterima di Komisi 1 tuh gimana sih perjalanannya? Kalau diceritain ya, aku sendiri nggak tahu gimana aku bisa masuk ke Komisi 1. Tapi mungkin dari panitia sebelumnya memilih aku untuk jadi Komisi 1 mungkin dari melihat kemampuan aku di saat melakukan beberapa tes yang dilakukan saat oprek, dan dengan kemampuan itu mereka berpikir kalau aku sendiri nih mampu untuk masuk ke Komisi 1 gitu. Tapi dulu Kakak pas waktu daftar ngisi formulirnya itu ngisinya tuh bagian apa? Aku dulu pas oprek dulu ya, aku tuh isinya di Komisi 2. Oh, malah keterimanya tuh di Komisi 1 ya, Kak? Ya, tapi ya bersyukur juga sih masuk ke Komisi 1 sebenarnya. Enak juga sama teman-temannya juga. Nambah teman juga kan kalau di Komisi 1. Bisa ketemu dengan teman-teman dari HMJ. Iya, tuh. Baik. Terus Kak, sebenarnya Komisi 1 itu seperti apa sih dan kerjanya bagaimana? Nah, Komisi 1 sendiri mungkin kita perlu tahu ya, Komisi 1 sendiri itu adalah komisi pengawasan. Nah, di BPM tuh ada 3 komisi kan. Nah, aku di Komisi 1 itu di komisi pengawasan. Kerjanya di Komisi 1 apa aja sih? Kerjanya di Komisi 1 itu utamanya adalah dalam pengawasan. Jadi, kita dari Komisi 1 sendiri melakukan seperti pengawasan pada proker-proker yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Terapi Bicara. Nah, di saat Himpunan Mahasiswa atau HMJ dari Terapi Bicara sendiri memiliki proker, di situ tugas dari kami dari Komisi 1 tuh melakukan pengawasan, melihat bagaimana kinerja dari anggota HMJ saat melakukan proker tersebut. Oke, baik. Nah, kalau proker dari Komisi 1 itu sendiri seperti apa ya, Kak? Proker dari Komisi 1 sendiri ya, kalau kerja di Komisi 1 sendiri paling utama pengawasan ya. Tapi kalau untuk proker sendiri di Komisi 1 itu ada 3 proker, ada Pemira BPM dan Pemira HMJ, dan LPJ LPT yang biasanya akan dilaksanakan di akhir periode dengan laporan pertanggungjawaban proker dari HMJ dan proker dari BPM yang sudah dilakukan satu periode itu. Bisa dijelaskan lagi Kak lebih detail Pemira itu seperti apa sih? Pemira sendiri ini kepanjangan dari pemilih raya gitulah ya. Pemira di sini nih digunakan untuk apa sih? Pemira sendiri ini untuk mencari siapa yang nantinya akan jadi ketua HMJ di periode selanjutnya atau ketua BPM di periode selanjutnya. Nah, nanti Pemira HMJ ini sendiri pun juga meliputkan, bukan HMJ dan BPM ya, meliputkan warga mahasiswa yang ada di kampus Terapi Bicara gitu.
Baik, kalau LPT LPJ Kak? Kalau LPT LPJ seperti yang aku jelaskan tadi, LPT LPJ sendiri tuh laporan pertanggungjawaban. Jadi kita melaporkan, ibaratnya kita melaporkan hasil dari apa yang kita lakukan di satu periode. Semua ada proker, sarasehan. Nah, kita melaporkan nih dana yang kita dapat dari pusat, kita pakai, kita laporkan. Kita laporkan, oh habisnya segini. Tuh, ada kekurangan atau tidak? Iya. LPJ. Iya, baik Kak. Kalau selama pandemi ini, apa aja sih yang sudah dilaksanakan dari Komisi 1 ini? Kalau selama pandemi ini ya, karena kita juga kerjanya ibaratnya di lapangan, kayak kalau seumpama HMJ aja proker, kita juga ikut dalam proker, ikut pengawasan di proker itu. Dan selama pandemik, berarti kan proker bisa dibilang nggak berjalan lancar dong ya. Jadi untuk Komisi 1 sendiri selama pandemik mungkin lebih kita ke rapat untuk persiapan PKKMB ya, PPS atau PPS yang nantinya akan diberjalan dengan online. Kita berpikir bagaimana sih nantinya kita pengawasan online tuh nanti gimana, dan mengatur sedemikian rupa biar tidak jadi kayak rancu sendiri. Jadi bisa dikatakan sedikit ada hambatan ya Kak kalau online ini. Iya, karena bisa dibilang sendiri karena Komisi 1 pun juga ibaratnya kayak kerja kita juga bareng sama HMJ gitu loh. Jadi karena di HMJ juga tidak lancar karena pandemik, dari Komisi 1 pun juga nggak bisa apa-apa gitu. Iya, ya seperti itu ya Kak. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Andai kata ya Kak, kalau sekarang tidak ada pandemi seperti ini, nah kira-kira ada nggak sih tantangan atau hambatannya buat Komisi 1? Kalau tantangan pasti ada ya, karena di Komisi 1 pun juga karena kita juga bertemunya dengan teman-teman HMJ gitu. Terus kita tantangannya sendiri bagaimana sih kita nanti menyampaikan evaluasi untuk HMJ, evaluasi kegiatan, semisal oh ini ada kekurangan ini, bagaimana kita membuat kalimat yang baik, kalimat yang dapat diterima tanpa menyakiti pihak HMJ seperti itu. Bagaimana kita merangkai kalimat yang baik mudah dipahami. Nah, selain kita memberi evaluasi, kita juga memberikan solusi. Bagaimana baiknya nanti, bagaimana kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang kecil seperti itu. Oke Kak, jadi mengevaluasinya tuh harus menyusun kata-kata dengan pas agar tidak bisa dikatakan nggak menyakiti perasaan orang lain lah gitu ya Kak. Iya, dan satu juga tantangan mungkin ya, kayak kita juga harus ibaratnya kayak fokus gitu kalau pas lagi di lapangan. Kalau pengawasan di lapangan tuh juga bisa bilang harus fokus, kita kayak nggak bisa lengah juga. Kita bisa kan, karena di lapangan juga bukan kita semata-mata cuman ngelihat duduk ini itu, karena kita di lapangan juga bisa dibilang juga ngebantu dari teman-teman HMJ. Misal teman-teman HMJ butuh bantuan, kita bisa membantu. Dari samping kita membantu itu, kita harus juga objektif matanya, berpikir kritis, apa sih yang kurang, apa sih yang harus dievaluasi dari proker ini. Oke, jadi selain pengawasan juga membantu juga ya Kak? Ya, membantu memberi solusi sebenarnya. Oh iya, oke. Nah, tadi kan tantangan ya Kak. Sekarang suka duka nih. Kalau suka duka selama ada di Komisi 1 itu apa aja sih? Boleh diceritain? Kalau suka dukanya ya, sukanya tuh banyak sih sebenarnya. Kayak contoh. Kayak kumpul sama teman-teman HMJ gitu. Kan itu enak tuh, kayak seru-seru gitu. Kayak teman-teman seru-seru. Banyak sih sebenarnya, kayak bercanda-bercanda kalau emang lagi free time gitu. Tenang, karena banyak temennya kan nggak mungkin juga aku ngawas bertiga, ngobrol sama temenku bertiga gitu, nggak bisa kan, kasian banget kayak gitu. Serunya itu sih. Kalau dukanya apa ya, sedihnya
telat mungkin. Oh, itu aja Kak. Misal dukanya harus apa tetap Kak? stay. Dukanya itu paling apa ya? Kalau nggak berangkat jadi lebih pagi. Oh Kayak iya. seumpama aku ngawas PPS tuh pagi banget, terus kayak apa ya? Kayak pulangnya juga lebih telat, tapi nggak terlalu itu juga sih. Nggak terlalu duka banget buat aku sebenarnya. Nggak terlalu ngebebani sebenarnya. Oke, baik, intinya tuh dalam keadaan apapun, suka maupun duka, kita harus tetap semangat dalam menjalaninya, gitu ya Kak? Iya, benar, tetap harus semangat dong. Semangat. Nggak bisa loyo. Iya. Nah, selanjutnya Kakak kan udah lama bergabung di BPM Terapi Wicara. Menurut Kak Lani, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan? Berkesan ya, pengalaman paling berkesan buat aku sendiri banyak sebenarnya, dari kumpul sama teman-teman, makan bareng. Tapi ada satu hal yang paling aku berkesan tuh saat aku ngerjain LPT. LPT buat aku dulu kan megang sekretaris buat Pemira AMJ itu, karena emang waktunya udah mepet banget sama LPJ-an pada saat itu. Jadi habis perhitungan suara itu, aku masih inget banget sih, perhitungan suara tuh langsung ngerjain LPT-annya. Itu paling berkesan sih buat aku ya. Langsung ngerjain LPT sampai malam banget. Harus semangat ya Kak? Harus semangat gitu tuh, karena kalau kita udah masuk ke dunia organisasi ya harus tahu konsekuensinya juga. Jadi boleh ngeluh, tapi ya harus semangat terus pokoknya. Iya, wajib tuh kalau semangat. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, dari Komisi 1 ini, akhir-akhir ini kira-kira bakal sibuk ngapain apa aja sih? Mungkin kalau akhir-akhir ini mungkin bakal sibuk buat pikirin pengawasan online sih, karena emang udah deket banget sama PPS kan, PKKMB buat mahasiswa baru tahun ini gitu. Mungkin akhir-akhir ini bakalan sibuk ngurusin itu, memikirkan matang-matang bagaimana nantinya koordinasi dengan HMJ juga, seperti itu. Iya. Baik Kak, ini kita di pertanyaan terakhir. Gimana sih Kak caranya agar bisa gabung di BPM Terapi Wicara, khususnya di Komisi 1? Ada nggak kriteria atau keahlian khusus yang dimilikinya? Kalau aku pribadi ya, mau masuk ke BPM tuh sebenarnya kita harus benar-benar bisa berpikir kritis. Sebenarnya mau dimasuk organisasi manapun kita harus bisa berpikir kritis. Nah, kalau untuk Komisi 1 sendiri mungkin lebih ke kita nanti berani ngomong. Berani ngomong, kita punya mata yang tajam, karena mata yang objektif. Intinya kita bisa bisa merangkai kata, kalau bisa dibilang tuh kayak mata elang gitu loh kalau mau masuk ke Komisi 1 sendiri tuh, karena emang tugas kita di pengawasan gitu loh. Jadi gimana ya, di pengawasan jadi sebisa mungkin kita bisa melihat, oh ini kurangnya, solusinya apa ya. Jadi kita bukan memicu masalah, tapi kita harus bisa memecahkan masalah gitu. Itu sih mungkin kalau di Komisi 1, kalau lebih kritis, berani bicara di depan banyak orang, bisa menggunakan kalimat yang baik, sopan dan santun. Itu penting banget. Attitude yang menurutku paling ditekankan di attitude. Itu penting banget sih, attitude. Kalau aku pribadi. Nah, ini cocok banget buat orang yang pinter omong, bisa masuk di Komisi 1 ini ya Kak? Bisa dibilang seperti itu, pinter ngomong, pinter banyak relasinya juga, kayak nih gini, karena kamu bertemunya bukan dengan teman-teman di BPM aja saja gitu, tapi untuk teman-teman di HMJ. Sebenarnya untuk
nggak cuma di Komisi 1 sendiri sih, untuk teman-teman semua BPM bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya untuk pintar ngomong sendiri bisa dilatih, tapi kalau aku sendiri mungkin penekanannya di attitude sih, kayak attitude dari anak itu tersebut. Iya, jadi jangan takut dulu ya, yang penting daftar dulu, keterima apa enggaknya tuh yang penting kita udah berusaha. Ya Kak bisa bilang. Bener banget. Iya bener banget, kalau mau daftar dulu aja gitu. Nggak tahu keterima apa enggaknya, dicoba dulu aja. Iya, baik. Nah, itu tadi ya buat yang tertarik mau gabung jadi bagian dari BPM Terapi Wicara. Mulai sekarang belajar, persiapkan dengan baik dan matang. Oke, perbincangan kita sekarang sampai di sini dulu. Gimana tadi, sangat menarik dan menginspirasikan yang diobrolin dari Kak Lani Komisi 1. Pasti sangat menginspirasi dong. Baik, terima kasih banyak Kak Lani sudah meluangkan waktunya di sini. Sama-sama. Terima kasih juga buat para pendengar setiap podcast Bincang Asik episode kali ini. Oh iya, jangan lupa dengerin juga podcast dari bidang lainnya ya. Ceritanya asik-asik dan seru-seru loh. Terakhir, sukses selalu buat Kak Lani. Amin. Semoga selalu semangat di Komisi 1-nya ya Kak. Ya amin, semangat terus pokoknya. Juga buat BPM Terapi Wicara 2020, semoga sukses selalu. Amin. Amin. Oke, sampai sini dulu ya perbincangannya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.